badan tinju di Indonesia itu semakin kesini semakin banyak. Tapi lama-lama, mohon maaf kalau saya nggak salah, tidak melukai salah satu teman-teman badan tinju, ada yang mulai tumbang. Siap, komandan-komandanku, salam Bengis. Kembali lagi bersama saya, Obas, dalam program Bengis Show, ngobrol bareng selebriti. Asik. Jadi ini selebriti factor. Terima kasih buat para sponsor, Brother dan Big Root Sanitizer. Oke. Jadi boleh nggak perkenalan sih? Aku kan kenalnya dari dunia tinju nih. Ragil itu siapa? Namanya Tekek kenapa? Kok suka Tekek? Kenapa? Lebih dikenal perkenalan dengan dong. Tekek ya. Emang sehebat apa sih dunia tinju sih seorang Ragil? Biasa mas, namanya tekek itu ya merayap pelan-pelan. Ya itu bahasa yang dipanggil dari komunitas ya mas. Jadi komunitas itu menjuluki saya tekek ya nggak tahu dasarnya apa. Karena makanya ada bahasanya adalah tekek communication. Untuk menyatukan pandangan orang di dunia pertarungan seperti ini dan seperti ini, kita coba samakan. Saya sebenarnya lebih senang di dunia tinju sebenarnya di balik layar. Tapi kebetulan di salah satu badan rekor dunia, saya terpilih menjadi salah satu matchmaker yang aktif sampai sekarang di Bokrek yang diakuin. Yang aktif ya mas. Banyak matchmaker, banyak, tapi yang di Bokrek yang masih aktif, kebetulan boleh dicek saya masih aktif. Oke, sebelum itu nama lengkapnya siapa, lahir di mana? Itu dulu nih, profilnya. Terus mulai masuk ke dunia tinju atau pertarungan seperti apa ceritanya? Nama asli Ragil Arianto, darah campuran pastinya mas. Jadi darah campuran tuh ibu Jawa Semarang, bapak Makassar. Lah nyampur mas, jadinya saya. Kalau nggak nyampur mungkin walaupun beda negara atau beda daerah nggak bakal jadi. Iya. Itu terus berkecimpung di dunia tinju adalah dasarnya adalah apa ya? Saya bilang adalah agak prihatin waktu itu ada pertandingan, mohon maaf di salah satu stasiun TV. Itu kita coba kawal beberapa petinju dengan miris dengan bayaran. Di situ ya akhirnya saya tergugah karena di situ ada adik saya namanya Arul Sukan. Waktu itu saya juga ngomong saya akan berkecimpung di dunia tinju ini setidaknya untuk angin segar para petinju, baik dari segi bayaran, dari segi tempat pertandingan layak lah mas. Ya Mas Bas secara tidak langsung bisa melihat beberapa garapan yang saya terjun di dalamnya juga tidak malu-maluin untuk disajikan gitu. Baik ringnya, entertainmentnya, kan gitu nggak mas? Jadi triggernya itu awalnya bukan petinju ya? Bukan, tapi pernah belajar tinju. Pernah belajar tinju. Gitu. Terus pertama kali masuk ke dunia tinju itu tadi triggernya kan ngelihat keprihatinan. Tapi yang saya ingin tahu kok bisa masuk ke dunia tinju, kok nggak dunia lainnya? Awalnya gimana? Itu yang masih pingin saya gali, Mas Tekek. Sebenarnya kalau dunia lain sudah beberapa kali mencoba, pengertiannya menjadi konten kreator, juga pernah mencoba di dunia televisi juga udah pernah mencoba, tapi nggak pede di depan layar. Makanya sebelum saya sebenarnya dulu sambilan sih mas, dalam arti tinju itu lebih ke apa ya, membantu sih. Saya dulu punya pekerjaan tetap yaitu di konsultan desain. Makanya kayak kreatif event itu saya bisa membentuk dan menggarap karena saya ada basic di situ. Bukan hanya mohon maaf ring tanding bukan, tapi ada beberapa yang bisa kita sajikan untuk penonton agar indah, bagus dan kelihatan keren. Sekitar tahun berapa saya lupa, ada seorang bapaknya petinju, bahasanya adalah bapak petinju itu adalah yang menghantarkan anak-anak bisa ke jenjang luar negeri. Almarhum Billy Lasut, kalau teman-teman pada kenal Om Billy Lasut, almarhum, itu yang membuat cabukan buat saya. Tekek, di saat Ai nanti nggak ada, you bantu Ai untuk terusin tinju. Itu Om Billy itu terkenal kasarnya. Kalau teman-teman petinju pasti tahu, Om Billy Lasut pasti tahu itu. Tapi orangnya baik, orangnya baik, royal dan sebagainya. Tapi ya itu makanya di saat beliau meninggal, inilah menjadi salah satu acuan saya. Kalau saya
ya kalau ngomong kita juga ngeluarin dana untuk support dan sebagainya, nggak usah ditanya lah Mas itu ya. Tapi karena kitanya seneng, pengen banget senang dan sebagainya, ya di situ makanya saya juga ada panggilan jiwa untuk membantu teman-teman. Gitu. Berapa lama sih berkecimpung di dunia tinju ini? Di dunia Sampai hari ini berapa lama? Sampai tahun Udah ini? berapa lama maksudnya? dari Indosiar ya sampai TVRI. Oh, berarti kalau RCTI. zamannya Indonesia tuh zamannya Chris John itu ya? Waduh, iya betul Mas. Zaman Chris John, zaman debut-debutnya Daud Chino Jordan, zaman Chris John apa ya merebutkan kejuaraan nasional dulu. Ya saya ingat Saya kenal waktu itu kan Chris John datang ke sini membuat Chris John Indonesia. Itu betul. pertama kali saya kenal tuh. Betul. Itu waktu itu Mas Teka sebagai apa tuh? Saya kalau di dunia tinju. Enggak, waktu itu yang bikin Chris John kan meetingnya di kantor saya ini. Betul. Itu waktu itu diundang sebagai apa? Dan sampai hari ini juga masih tetap berkolaborasi dengan Chris John Indonesia ya? Mas. Jadi saya itu banyak kerjaan sih Mas sebenarnya. Banyak job saya ya bukan hanya penata tanding, kadang-kadang kalau suruh nebang pohonnya apapun tak lakuin lah, yang penting itu halal tuh Mas. Dalam arti kalau bicara masalah keterlibatan saya apa di CJI, hampir semuanya. Karena saya ini adalah pasukan perang. Pimpinan saya ya Chris John, pimpinan saya Long Jim, pimpinan saya ya Mega. Ya kalau kita ini kan ibaratnya pasukan perang Mas. Pasukan perang itu jatuhnya ya disuruh apa aja ya nurut. Karena di sini kan ada pimpinan saya, ada Mega, ada Chris John, ada Long Jim yang selalu berharap saya ada untuk mereka gitu. Oke, terus perannya Mas Teke ini waktu pertandingan kemarin tuh, kan yang pertama kali bener nggak dijelasin kan awalnya Chris John bikin satu itu pertama kali. Terus yang barusan ini juga bikin lagi nih. Itu konsepnya tuh seperti apa perbedaannya? Terus yang saya pengen tahu, kan sekarang udah banyak MMA nih. Gimana sih nasib tinju di Indonesia ini? Tinju ini punya masa atau punya penggemar tersendiri. MMA juga bagus karena MMA termasuk masuknya baru di Indonesia ya Mas ya. Tapi kalau bicara tinju dan MMA penontonnya sama, untuk saat ini mungkin tinju lagi landai. Tapi saya yakin tinju akan naik. MMA lagi naik dan sebagainya. Tapi apapun bentuknya dua-duanya ini adalah sajian yang terbaik di Indonesia. Karena MMA yang di Indonesia ataupun Asia juga salah satunya yang bermain adalah banyak adik-adik saya dan teman-teman saya. Adik-adik saya baik dari petinju yang coba turun ke MMA, baik itu boleh disebut ya Mas di sini. Boleh. Ya. Di sini bebas. Baik di One Pride ataupun di One Champ, di situ ada adik-adik kita juga yang ikut berpartisipasi. Kalau dia kosong di tinju ibaratnya dan dia sudah merasa mampu untuk bertanding di MMA, saya rasa nggak ada masalah ya Mas ya. Saya rasa nggak ada masalah sih Mas. Nah, terus kalau tadi tuh awalnya Chris John bikin tuh championship juga, kedua championship. Perbedaannya waktu itu seperti apa? Nah, gini. yang perbedaannya yang dulu di TV lain itu jadi kalau dulu kita main di satu kelas. Kalau Mas Bas boleh tahu nggak ya? Mas Bas juga salah satu datang waktu itu. Iya, waktu itu saya datang. Satu kelas emang kita pegang seluruh Indonesia itu di kelas bulu. Di kelasnya Chris seluruh Indonesia, kita audisi dan sebagainya. Waktu itu kita pakai Balai Sarbini ya Mas ya. Nah, disitulah. Kalau di sini beda. Yang di TV yang satu ini di Metro ini kita semua TV. Semua TV, sorry Mas. Semua kelas. Semua kelas. Kelas welter semuanya kita tetap mainkan gitu. Jadi perbedaannya di situ. Tapi pemainnya lebih banyak yang baru yang di ini karena kita mengangkat petinju-petinju debutan banyak ya Mas yang di Metro kemarin. Itu gitu. Oke, terus kalau di dunia tinju itu ada berapa komisi tinju sih yang terdaftar atau yang capable? Kemarin kalau nggak salah pakai KTI ya. Itu memang ada selain KTI apa lagi? Badan tinju di Indonesia itu semakin kesini semakin banyak. Tapi lama-lama, mohon maaf kalau saya nggak salah, tidak melukai salah satu teman-teman badan tinju, ada yang mulai tumbang. Tapi ya badan tinju semuanya bagus dan terdaftar dan baik. Itu baik KTI, baik ATI, KTPI dan sebagainya itu bagus. Tapi ini kadang-kadang perlu pemilahan. Pengertiannya adalah sayang sekali yang berhak melaporkan gini Mas. Orang tanding kalau tidak terdaftar di Bokrek sama aja kayak sparring bagi saya. Walaupun kalau dalam dasarnya dalam dulu itu ada namanya buku hitam. Black book lah ibaratnya lah. Sekarang kan itu udah nggak ada ya. Dulu yang ngeluarin kalau nggak salah KTI. Gitu.
Lah sekarang nggak ada. Bukan kita sok tahu tidak, tapi ini kita bahas karena apa? Kasihan petinju yang sudah tanding tidak terdaftarkan oleh Bokrek. Lah, tugas memasukkan daftar Bokrek itu baik dari awal sampai akhir hasil pertandingan itu sebenarnya badan tinju yang mengajukan, Mas. Gitu loh. Jadi seperti ya mohon maaf Mas Bas kemarin langsung masuk ke promotor itu yang mendaftarkan badan tinju dengan Chris John itu badan tinju. Jadi badan tinju semuanya bagus. Tapi ya mohon maaf untuk teman-teman bapak-bapak senior saya yang di badan tinju ada aturan main di Bokrek itu sekarang. Jadi beberapa yang harus diikuti oleh Bokrek. Mulai dari sebenarnya gampang. Mulai dari data itu dari timbang badan, terus dari foto hasil timbang badan, terus termasuk dari hasil pertandingan itu diserahkan ke Bokrek. Siapa lupa namanya, nanti saya bisa bagi linknya. Mereka nanti yang akan menindaklanjuti. Dan tercatat. Oh iya, kalau resmi, cuma Mas. tanding anytime nggak tercatat, ngapain jadi tanding ya? Separing, Mas. Separing rekornya, namanya Mas. itu ya. Separing, Mas. Karena dunia tidak melihat itu rekornya tanding atau tidak. Itu loh, Mas. Oke. Ini kacamata Iya. saya, mohon Iya. maaf. Tapi lagi-lagi mohon maaf, ini yang dirugikan adalah petarung atau petinju kalau tidak sampai hasil tandingnya itu nggak naik ke Bokrek gitu. Dengan turunnya pamor dunia tinju saat ini ya, saya lihat memang ada sedikit turun. Padahal pencintanya begitu banyak ya. Oke. Itu menurut Mas Teke kenapa? Apa sering nggak tayang di TV atau memang pertandingannya dikit? Sampai kemarin saya ketemu seseorang kan, itu bela-belain dari Lumajang datang ke sini cuma mau tanding di Chris John. Yeah. Sedangkan bayaran kadang-kadang nggak nutup. Ya. Ya kan, itu menurut dari sudut pandang Mas Teke itu harus seperti apa sih harusnya tinju supaya bisa kayak di Amerika, di mana, di Filipina. Padahal tahu sendiri bahwa di Indonesia itu petinju banyak anak muda-muda tuh suka tinju. Iya. Saya pun paling suka nonton tinju. Betul. Gitu loh. Jadi gini, Mas. Semua peranan atau semua peran tuh baik dari swasta lain sebagainya itu sebenarnya campur tangan. Kalau kacamata ini saya bisa ngomong gini karena beberapa kali saya ke luar negeri, salah satunya di Jepang dan Australia, itu support penonton, support perusahaan dan support TV luar biasa, Mas. Di sana itu, di luar negeri itu pertandingan dibeli oleh TV. Bukan kita minta sama TV. Itu fakta. Dan saya sudah membuktikannya sendiri. Kalau bicara masalah tinju sebenarnya banyak, Mas. Di masa nggak pandemi itu sebenarnya banyak. Hanya permasalahannya kan banyak yang off air, Mas. Karena minimnya budget mereka bikin tanpa ada tayangan TV. Itu di situ sebenarnya banyak. Terus sebenarnya bulan ini ada. Terus bulan Maret itu ada juga pertandingan. Teman-teman, mungkin mohon maaf teman-teman, bukan saya sok kepo atau sok tahu enggak, tapi kenapa ya emang tinju ada karena di sosial media teman-teman juga sudah mengunggah, bukan karena saya, karena ada sosial media, Facebook dan sebagainya itu di situ. Bicara masalah pertandingan itu ada. Kalau ngomong rapatnya sebulan ada berapa di daerah, kalau kita mau pantau ada, Mas. Makanya bicaranya mati suri karena nggak ada tayangan. Beda dengan MMA, mohon maaf, Mas, disupport full dengan TV gitu kan. Dan ya beda. Kalau kayak kerjasama dengan TV lain, saya penggarap event, ada promotor, mau nggak mau promotor harus mengeluarkan budget untuk beli tayangan dan sebagainya untuk ditampilkan kan gitu, Mas. Karena kan permasalahannya bahwa promotor ngadain acara tinju, nggak ada yang TV nggak mau. Karena saat ini mungkin justru kita ngadain masih nombok. Mungkin kalau di luar negeri, bikin acara bisa plus. Dibeli. Tapi kalau nombok-nombok terus, ya pasti promotor ataupun TV nggak mau kan? Itu permasalahan di situ, benar nggak sih? Hah? Gini. Nggak tahu sih. Di Indonesia ini kebanyakan penontonnya itu baik latah atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi ya mohon maaf, saya salah satu orang yang kalau ada pertandingan MMA di Senayan itu, One Champ, saya selalu dimintain tolong untuk bagaimana caranya Senayan itu penuh. Itu di situ. Ya ada penonton bayaran juga salah satunya kan gitu. Enggak. Kalau bicara masalah tayangan lain sebagainya, TV lain sebagainya itu saya juga
bingung untuk saat ini ngomongnya Mas. Kalau ngomong apa ya, tinju dan MMA nilai jualnya sama, TV tekor. Kalau mau cari kerjasama dan sponsor yang apa namanya, yang sudah settle saya rasa oke ya Mas. Kalau kita mau melirik lagi di era tahun 90 akhir dan 2000 awal, ya Mas. Luar biasa Mas. Dan saya lihat beberapa kemarin, produk. lihat itu sangat menyenangkan. Bak buk. Tapi saya bingung kenapa nggak ada sponsorin ya. Tapi kalau kita sponsorin, nggak ada yang nonton, juga sponsor nggak mau. Itu yang mungkin belum bisa nyambung itu. Iya, dengan kondisi mungkin saya bilang pandemi ya Mas, yang emang semuanya serba sulit. Kayak saya kemarin terakhir kalau nggak salah ngurus beberapa, ya bukan nggak salah, emang benar saya ngurus beberapa ke tempat kepolisian dan sebagainya, tidak bisa memberikan izin karena kondisi masih seperti ini. Tapi bapak-bapak polisi itu juga ngomong, kita lihat aja Mas nanti di Maret atau April gitu, karena kita kan masih PSBB ya Jakarta ya. Iya, kalau bicara ngomong virtual, kalau mungkin sponsor-sponsor kecil yang mau ya Mas. Kalau sponsor kelas, Tapi kalau kita sayangin di YouTube, sponsor kecil pun akan nonton. oh ya, Pasti dong. kalau di YouTube lebih liar ya. Tapi kan kalau di YouTube jatuhnya sparing. Mereka juga kasihan oh nggak masuk ke bukan, boten. Gini, selama itu di YouTube, tayangan baik virtual dan YouTube itu off air, tapi bisa masuk semua hasil pertandingan ke bokrek, bukan sparring. Oh itu bisa. mau dipertanding. Berarti kita harus bekerjasama dengan badan tinju. Iya bisa. Kalau nggak bekerjasama nggak bisa dong. Oh sparring Mas. Sparring ya. Sparring. Jadi harus kita bekerjasama dengan badan tinju. Karena Oke. badan tinju kan lisensi juga. Oke, aku sudah paham sekarang. Yeay. Mungkin kemudian dengan jadi paham. Saya tanya lagi nih, kemarin saya ketemu salah satu legend tinju, kok banyak banget ya legend-legend tinju itu yang zaman dulunya itu juara nasional A, B, C, D, kok ngenes gitu loh. Kok jatuhnya jadi apa, misalnya kerjanya jadi jagain diskotik kayak Bang Elis Pikal kan? Itu kenapa itu Bang? Kayak kemarin ada satu lagi yang dikenalin Mas Tekek sama Mas Yosi Afnifu. Hah? Yosi Afnifu. Itu nggak salah 4 kali. Ya, Saya ya, sempat ya. ngobrol sama beliau. tuh. Iya, Bang Yosi. Ya Bang istri Yosi. kemarin istrinya meninggal pun dia nggak ada duit. Iya, Mas. Itu kenapa itu? Kalau dari pandangan seorang Tekek yang katanya bergelut di dunia tinju. Jadi pembedaannya adalah ada bahasanya olahraga di tinju itu pro dan amatir, Mas. Pro itu jatuhnya mandiri. Ya kalau teman-teman tahu emang pro itu mandiri itu berarti tidak mengandalkan pemerintah. Yang dibantu oleh pemerintah adalah amatir. Takut salah ngomong saya. Tapi yang terpenting ada kalimat, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Pengertiannya jangan dialirkan kemana-mana teman-teman. Pengertiannya adalah jangan pernah lengah dengan masa jaya. Karena tidak selamanya kita di atas. Suatu saat juga kita harus turun ke bawah atau kita turun ke bawah. Itu yang terpenting. Saya tidak mau ngomong di saat muda dan sebagainya, tidak itu ya. Dalam arti itu doang sih. Manfaatkan masa mudamu. Ini pesan untuk adik-adik petinju yang baru, yang mohon maaf yang bagus mainnya, sudah punya gelar dan sebagainya. Karena senior-senior kalian ini, teman-teman kita ini, mereka luar biasa berjuang bawa nama Indonesia, punya gelar yang tidak main-main gitu Mas. Penonton luar biasa zaman TVRI seperti Bang Eli dan sebagainya. Ya, tapi peran pemerintah sekarang cukup baik. Baik malah saya bilang, karena Bang Eli juga sekarang di KONI. Ya. Di KONI, terus walaupun Bang Yosi meskipun tidak diambil oleh pemerintahan, tapi beliau juga bekerja juga, bukan nganggur, meskipun mohon maaf sebagai penjaga tempat, salah satu tempatnya pengusaha juga, gitu kan. Nah, itu juga ada juga. Tapi kalau ngomong miris, ya miris ya Mas. Kalau kita bicara masalah darah untuk Indonesia, semuanya untuk Indonesia, ketemu-temu nggak taunya cuma mabuk gitu kan. Kakak tidak punya duit ya. Itu sedih Mas. Asli. Kamu suka tinju nggak? Kurang suka. Makanya diem aja dia nggak ngerti tinju dia. Tinju tuh bagus Mbak untuk wanita Mbak. Bagus. Kamu kalau malam sering tinju? Ditinjuin lah, gimana sih? Tapi menurut Mas Teke, kenapa bagusnya buat perempuan? Intermezzo ya, untuk perempuan tuh melatih kesabaran.
Jadi mengajarkan untuk para petinju atau untuk laki-laki itu mengajar kesabaran. Jadi kalau ada orang tinju sampai ngajarin, Mas kalau tinju yang bagus itu kalau dipukul jangan mukul, biar Tuhan yang balas. Itu di situ. Kalau dari saat ini, Nggih. dari Mas Teke, siapa sih yang bakalan jadi the next Chris John, the next Ellis Pikal, atau mungkin ada The next Daud Jordan. Jordan atau siapapun. Dan Daud masih jalan sih. Ya. Seperti apa mereka harus bisa masuk ke dunia internasional? Jam tayang saya bilang berpengaruh besar untuk petinju untuk meraih ke step by step lebih tinggi lagi atau level untuk tinggi lagi. Yang kedua, bisa membranding atau mempromokan dirinya sendiri. Ya kalau zaman kerja jangan tanya Mas ya. Kita bicara masalah kerjasama dengan stasiun TV untuk membranding Krijo, untuk membuat Krijo naik emang luar biasa termasuk Daud sekalian. Nah ini teman-teman ini tugasnya adalah, itu kita bicara masalah untuk mencari popularitas ya. Seorang petinju yang cikal bakal untuk menjadi atau bagus gitu. Ada beberapa nama ya, kalau bisa dikatakanlah lepas dari Daud, kalau Daud memang bagus gitu, dalam arti ada beberapa nama Mas juga tahu sendiri, juara baru kita yang belum lama lah ya, ada namanya Ongen dari TNI AU, juara dunia IBA kalau nggak salah, mohon maaf, kalau koreksi kalau salah, mohon maaf. Terus ada Tibo ya, Tibo juga mantan juara IBO kalau nggak salah, IBO. Banyak sebenarnya, Tibo potensi, Devry potensi, Patrick Liu Koto, ada banyak Mas. Hanya mereka ini harus diatur dengan manajemen yang baik. Kalau nggak diatur manajemen yang baik ya benar-benar boro-boro masyarakat nggak kenal ini siapa. Yang membuat mereka tinggi kan masyarakat kenal Mas. Jadi branding ya? Branding juga. Terus branding luar biasa, sehebat apapun, tapi kalau nggak ada jam terbang, sama juga. Iya. Jadi nggak pernah tanding. Jadi sekali tanding kaku. Sama juga kita mengasah peso tapi tidak buat motong, tapi dipajang doang kan jadinya karatan ya. Itu di situ Mas. Oke. Saya tanya lagi, kalau gitu kelihatan cocok nih. Gimana kalau next Mas Teke jadi hostnya gantiin saya dan kita undang petinju-petinju legend? Sebentar Mas, kalau ini kelihatannya apa ya, saya tak mikir dulu, tawaran yang susah ditolak. Satu itu, apa ya? Ya terima kasih, tapi kalau kita bicara fair, saya merasa punya andil, ya mungkin tinju juga iya, ya, boleh, nggak apa-apa Mas, terima kasih atas tawarannya, terima kasih, saya akan pikirkan dulu. Jadi kalau tujuan saya kan supaya dengan adanya tuh anak-anak muda itu bisa menggali lagi, oh Ellis Pikal dulu juara nasional nih, lawannya ini aja. Juara dunia. Ya juara dunia kan. Jadi anak-anak muda sekarang milenial kan nggak tahu siapa Ellis Pikal. Betul. Cuma tahu, tapi dengan kita undang mereka, ya, kita menginspirasi anak-anak muda kan banyak banget. Ada Ellis Pikal, ada siapapun nanti petinju ataupun petinju MMA yang kita undang. MMA. Mungkin ada kemarin yang lawan Koko Ahong, kita bisa undang juga. Alek kita bisa undang. Kita undang Koko Ahong lagi. Tapi sampai hostnya, kalau aku yang hostnya bingung mau tanya apa, kalau tinju cuma seneng nontonnya. Kita gali supaya anak-anak muda ini bisa terinspirasi. Jadi kita channel ini selain tidak hanya entertain, tapi menginspirasi anak muda. Biar ingat tuh, inilah juara tinju dunia gitu yang loh. belum tahu mungkin jadi tahu juga Mas. Ya ini. Namanya nanti Bengis Factor. Jadi Bengis Factor. Kita undang semua factor, tapi awalnya saya maunya legend-legend. Jadi nanti akan jadi ruang kalau ada pertandingan mereka bisa talk show di sini. Sangat. Nanti tinggal nyari sponsornya kan, siapa tahu besok ada tanding, pas nonton sponsor mau datang ya monggo gitu. Siapa tahu next time kita bisa bikin lagi tinju offline. Kayak kemarin kan saya sponsor Chris John dengan kerjasama sama Chris Indonesia, kita bikin tinju offline. Gini Mas, nggak ada masalah. Saya minta juga teman-teman netizen dong Mas, untuk memberikan support. Kalau masalah mau, saya tidak bisa menolak karena Mas Bas yang nyuruh. Ya, mungkin saya akan combine, bukan hanya dunia tinju yang kita ulas di sini, tapi juga MMA. Karena adik-adik saya, teman-teman saya juga banyak di MMA, baik One Pet dan sebagainya yang kita bisa hadirkan di sini untuk duduk di Bengis Factor tadi Mas. Bengis Factor ya. Ini khusus membahas petarung-petarung. Saya kenal petinju banyak. Tapi sebelum kita mulai, nanti kita ngundangnya legend aja dulu. Bang Ellis Pikal, Bang siapa kemarin tuh? Banyak, Niko Thomas. Siapa lagi tuh yang kemarin juara nasional tadi? Banyak. Mungkin mereka kan ada kekurangan di
karena sering udah berumur kan. Nggih. Mungkin nanti kan kalau sampean lebih sabar. Nggih. Gitu. Terutama Bang Elis Pikal. Saya pernah ketemu Bang Elis Pikal dengan Bang Hengki Silantang. Oh nggih. Mungkin Wah, kita- itu Bang Hengki Selatang kangen tuh. Kapan-kapan saya tarik, harus saya tarik di Iya, Bang Hengki harus. Selatang. Wah, itu orang baik. Ya beliau udah telepon sama saya. Cuma Orang baik, saya lagi orang baik. acara jadi saya nggak ngangkat nih. Bang Hengki. Ya, jadi kita bisa sharing. Nanti kita sharing di dunia tinju ini supaya bisa hidup lagi. Ya kan? Siapa tahu nanti pelan-pelan kita ke sasananya Bang Hengki Silantang, kita bikin program di sana. Tanya Mas, boleh ya Mas? Ya harusnya boleh. Kok kenapa punya kepikiran ini saya gantian tanya, sorry nih mohon maaf saya Jadi belajar gantian dulu, nih. Mas, ya, Mbak. Oh, ya, jadi anggapannya host nih. Kok pengen ngangkat mantan-mantan petinju kan petinju yang muda banyak. Karena Kenapa? Karena contoh gini, kalau kita lihat ya kemarin kita ngangkat terkait dengan lawak-lawak dengan masuk di Pengisio ataupun di channel saya, mereka sekarang aktif lagi semangat bikin YouTube sendiri marah. Ya kan? Terus berkolaborasi lagi, namanya bisa naik lagi. Minimal yang muda-muda masih ingat bernostalgia dengan kehebatan-kehebatan pahlawan-pahlawan kita loh, itu pahlawan loh. Karena kayak Bang Eri itu saya lihat itu zaman waktu lawan Galaxy. Yang dari Thailand ya. Iya, betul. Galaxy ya namanya, bener kan? Kosai Galaxy. Terus menang, terus setelahnya kalah ya kalau nggak salah ya. Terus saya ngikutin itu. Terus terakhir ketemu beliau sama Budi Bang sama Mas, luar biasa. Hengki Silantang saya. Luar biasa, Mas. Jadi minimal mereka bisa nonton. Luar biasa. Dan kalau diundang, ya pasti kan siapa ada sedikit rezeki, itu aja. Wah. Ya nomor satu saya ucapkan terima kasih. Yang kedua ya apa ya, nggak bisa ngomong lah. Peduli Sampean udah terlalu banyak di Indonesia. Tapi thank you. Ya setidaknya kan saya juga pernah ketularan kalau nggak salah saya posting ya Mas. Iya, Yang pas iya. berbagi hari Iya, ini iya. untuk walaupun saya nggak punya duit Iya. kan bisa bikin semprotan kan. Iya. Gitu. Nah itu ya wah saya juga kemin tahu, waduh, Mas Bas luar biasa. saya suka nonton tinju tapi tidak pernah bersentuhan langsung. Nggih. Terakhir ya dengan mensponsori kegiatan Chris John. Nggih. Ya kan, mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi lagi. Siap. Kita minimal menggalakkan lagi lah, meskipun cuma dalam bentuk podcast. Siapa tahu ada rezeki besok bisa ngadain championship. Stop dulu Mas. Teman-teman dengarin. Si bos yang ngomong. Alhamdulillah, jos Mas. Wes, jos. Ya kan? Wes, ra ono Ya kan, nanti kan musuhe. ke Jos. depan walaupun tidak ada TV, Siap. kita dengan YouTube bisa ngadain tinju yang terdaftar kolaborasi dengan badan tinju. Badan tinju, iya. Otomatis kan dia dapat nggak cuma sparring, berarti kan udah terdaftar. Oh iya, resmi Ya, ya, resmi. pertandingan Jadi kita resmi. bikin resmi yang dengan biaya yang tidak mahal. Oh iya, ya kan? iya. Minimal mereka ada kegiatan untuk bertinju. Setuju, Ya kan? setuju. Tapi bikinnya juga mohon maaf, nggak murahan ya Mas. Iya. Walaupun murah tapi nggak Kan murahan. timnya lengkap loh, ini ada berapa tim iya, kameramen? Keren. Oh, Salam rencana ada 4. Mungkin kalau ada tinju lagi kan, jadi tinju itu mulai menjadi ajang yang dinikmati Oh iya. lagi. Iya. Kan saya nikmatin lihat tinju, MMA tuh menikmatin. Tinju itu tidak akan pernah mati dari penggemarnya, Mas. Tinju tidak akan pernah mati dari penggemarnya. Itu ya, tapi emang harus melahirkan bintang-bintang baru untuk tinju itu biar bergeliat hebat lagi. Oke. Tapi intinya saya terima Mas, sudah Terima gitu ya. aja lah, guys. Suwun Mas, Ya, suwun, jos. termasuk sama ini nanti. Kalau Mas. ini kan awal dari host nih ya. Jeh. Oke, silakan mereaction. Ya, kalau namanya orang ahli di bidang pertarungan, Wah. Siap. pertarungan, Nggih. coba di reaction dong perlawanan Rudy Ahong sama Alex Munster kemarin. Kebetulan saya sponsor Koko Rudy Ahong. Ya. Kalau bertanding kemarin ada Raja Eti. Ya. Coba dianalisa kenapa Koko Rudy Ahong kalah, kenapa kelebihan dari itu. Mereka juga terakhir itu sempat loyo juga ya. Nggih. Coba silakan ini permulaan sebagai host. Coba di reaction. Nih silakan. nih. Angel. Ini. Ya, oke. Nggih, gini. Ini kacamata saya ya, bukan dari kacamata atau lain enggak. Jadi saya melihat dulu beberapa komentar dari netizen. Teman-teman netizen itu banyak yang ngomong kurangnya persiapan lah sebagainya. Mungkin itu betul. Kalau saya lihat lebih kepada stamina sih, Mas. Saya bilang masalahnya seorang petarung atau petinju apapun bentuknya itu adalah punya bekal bensin yang bagus. Secara kalau kacamata saya, kalau ngomong game plan baik Mas Ahong ataupun Alex, dua-duanya bagus. Hanya di sini kurang mencari momen. Pengertiannya, Alex itu udah punya basic yang bagus di tinju amatir, gitu. Dan Mas Ahong punya basic
dengar emang katanya bagus di BJJ karena dia di IG gitu. Nah, itu mereka masing-masing yang digunakan adalah baku pukul atau jual beli pukulan. Harusnya kan ada tukar tambah pukulan, jangan cuma jual beli Mas di situ. Lah submission-nya minim juga di situ. Permainan bawahnya dari awal full power pukul-pukulan yang mohon maaf mukul angin yang nggak kena tapi dengan power yang full itu membuang tenaga. Ya terbukti dua-duanya ngembos, tapi hasil Alek lebih unggul dari sedikit menang di stamina. Tapi kalau ngomong semuanya staminanya bagus, ngeri itu Mas. Pecah sampai ronde 3 itu bakalan seru, gebak-gebukan terus. Itu, tapi kalau saya bilang, ya mohon maaf ya temennya Mas Ahong, saya juga temennya Mas Ahong. Ya gitu. jadi secara review kan harus fair. Fair. Nggak peduli itu temen, nggak peduli apa, tapi secara seorang tekek melihatnya seperti apa itu loh. Kalau umur, pengaruh nggak umur? Oh ya, umur dari segi persiapan juga sangat pengaruh. Wah, kalau umur nggak bisa bohong Mas, untuk seorang atlet untuk bisa tidak mutlak ya, karena di tinju ada petinju yang amatir. Nanti kita suatu saat panggil untuk bintang tamu di sini, dia telat masuk ke pro-nya, tapi bagus, sampai sekarang masih bagus dan dia tidak muda lagi. Kalau nggak salah, kalau nggak 38, 39 umurnya, dan dia mainnya masih bagus dan juara BBC Ad Entrim kalau nggak salah. Ongen Fernandus itu tidak jaminan karena persiapan. Tapi kalau ngomong apakah umur, iya pasti, apalagi dengan tidak adanya persiapan. Lah, persiapan juga penting Mas. Persiapan itu apa? Ya ada lari panjang, conditioning dan sebagainya. Bukan hanya ngangkat beban. Bukan saya ngajarin, tidak. Ini kan hanya pengalaman. Iya, tapi saya juga, setidaknya juga tahu, ngerti betul lah berantem tuh bagusnya bagaimana, dan kalau nggak bisa pakai tangannya pakai balok kan gitu ya Mas ya. Itu mohon maaf bercanda. Jadi intinya adalah di segi persiapan dan bensin saya bilang. Alek lebih unggul bukan karena keberuntungan, karena Alek tahu dan pintar menghindari pukulan bomnya Mas Rudi Ahong. Itu di situ, dan hati-hati. Kebanyakan tapi tidak semua. Kebanyakan petinju tahan pukul. Tidak semua loh. Ya, kayak contoh kemarin itu siapa Kasino, tuh? Christian Kasino, Yang kita kemarin petinju. lihat itu. Nah, Yang tinju, itu udah dipukulin sampai nggak KO itu. iya. Yang Ibaratnya ada Mas One Plate itu namanya Christian Kasino. Christian Kasino Sikibo itu kena pukul Mas Ahong, Mas Rudi, jatuh, bobok juga gitu. Jadi pengertiannya pas pukulannya telak, tapi tidak semua bisa disamakan. Kalau kembali lagi rematch sama Mas Kasino, ya kita boleh tergantung fisik gitu kan. Tapi kalau ngomong apakah pukulannya keras, Rudi Ahong keras. Bukan menurut Alek. Mungkin saya bisa katakan itu karena Alek emang petinju bagus di amatir, kena pukulan kayak apapun sudah biasa. Tapi menurut orang lain itu keras dan emang keras. Kalau menurut orang-orang yang tidak pernah kena pukulan keras emang keras. Gitu kacamata saya Mas. Tidak menyudutkan baik si Alek ataupun Mas Ahong, ini dari kacamata saya. Ya, karena komentator itu kan harus fair, meskipun dari kacamata kita lihat nggak peduli siapapun ya. Tapi pada intinya dasarnya adalah gini, mereka siap. Kalau ngomong nggak siap nggak mungkin, hanya di bensin. Stamina, kalau ngomong siap siap. Selama itu kontrak datang dari salah satu pembuat event dan itu sudah tanda tangan dan udah siap bertanding, bahasanya adalah siap. Siap. Iya. Meskipun tidak kekurangannya siapan fisik, tapi intinya adalah siap tanding. Gitu, dua-duanya bagus. Saya anggap ya menjadi trending kedua ya. Trending di pertama Ahong lawan Theo ya. Ini Ahong lawan si Alek trending juga luar biasa itu di situ. Oke, terima kasih waktunya. Nanti kita matur akan nuwun. buat lagi undangan ke semua faktor-faktor legenda ataupun faktor tinju, faktor MMA. Nantikan Bengis Fighter selanjutnya bersama narasumber semua fighter, dan kita akan bikin reaction yang bagus, analisa dari seorang tekek. Oke, terima kasih kemudian sudah nonton Bengis Show. Kita bertemu lagi di next episode. Salam Bengis. Bengis, matur nuwun.